Hari ini Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ujaran kebencian terhadap ulama. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Skype dan Zoom, pelapor Nikita Mirzani Saifuddin. Pelapor ini juga sekaligus Ketua Penanggung Jawab Forum Pecinta Ulama DKI Jakarta. Selamat sore Pak Saifuddin, Assalamualaikum. Kita juga akan sapa pendukung Nikita Mirzani, Pak Adven Setiawan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Adven terlebih dahulu. Pak Adven, hari ini Nikita sudah resmi dilaporkan oleh FMPU ke pihak kepolisian. Apa reaksi Anda? Gimana? Hari ini Nikita sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Reaksi Anda? Oh, ya kita lihat aja nanti Pak jenis laporannya seperti apa. Saya juga baru tahu itu. Nikita sudah resmi dilaporkan oleh FMPU hari ini ke pihak kepolisian. Lalu kemudian menurut Anda ada sejumlah materi yang memang dinyatakan atau akan atau sudah dilaporkan untuk Nikita Mirzani. Salah satunya adalah dianggap melecehkan ulama begitu. Reaksi Anda? Ya pelecehan yang mana? Ulama yang mana yang dilecehkan? Nggak ada kan secara otentik melecehkan ulama. Pelecehan yang dimaksud pelecehan itu kata-kata yang seperti apa gitu? Dugaan penghinaan dengan anggapan atau kalimat tukang obat begitu? Bagi saya sih enggak ya. Bagi ulama yang lain juga mungkin enggak. Ya kan? Hanya ulama tertentu aja kali yang merasa. Baik, kita akan sapa juga di sini Pak Saifuddin, masih kita coba sambungkan juga. Kalau Pak Adven, Anda sendiri melihatnya seperti apa duduk perkara ini sebetulnya? Ya sebenarnya sih kalau saya melihat sih mungkin ini ya polanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Maksudnya polanya sama seperti apa? Ya adanya kriminalisasi, persekusi gitu kan. Atas dasar apa Anda bilang kriminalisasi dan juga persekusi? Ya jelas lah dasarnya suatu statement yang sebenarnya nggak harus krusial seperti ini kan, tapi malah dibikin laporan gitu. Jadi menurut Anda seharusnya ini tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum begitu ya? Iyalah. Tapi kan memang sebetulnya sebelum ini dibawa ke ranah hukum sudah diminta untuk meminta maaf begitu, tapi kemudian Nikita Mirzani menolak? Ya untuk apa minta maaf gitu, maksudnya untuk buat apa nggak perlu juga. Jadi menurut Anda ini tidak perlu ada permintaan maaf dan juga tidak perlu dibawa sampai ke ranah hukum begitu ya? Ya bukan masalah hukum gitu. Kalaupun sampai ada masalah hukum ya itu dia masalah hukum yang dibuat-buat. Tapi Nikita Mirzani juga sekarang kabarnya ingin melaporkan pihak lawan ke pihak kepolisian sore ini? Oh iya itu kan hak kita ya, hak Nikita Mirzani sebagai warga masyarakat Indonesia kan punya hak untuk itu, sah-sah saja. Tapi kalau menurut Anda apa yang dialami oleh Nikita Mirzani apakah juga sudah sepatutnya dilaporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa? Ya yang dialami Nikita Mirzani ya kalau memang beliau melaporkan ya memang harus dilaporkan karena kan masalahnya sudah semakin membesar ya. Jadi ya memang harus ada perlawanan secara hukum gitu. Perlawanan secara hukum itu udah langkah yang benar. Baik, jadi kalau menurut Anda apa yang dilakukan Nikita Mirzani sudah berada di jalur yang benar dengan melawan kembali secara hukum begitu ya? Kita coba kembali hubungi Pak Saifuddin, ini adalah pelapor Nikita. Jadi hari ini sudah ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh FMPU. Ini dilakukan dengan melaporkan artis Nikita Mirzani ke pihak kepolisian karena dugaan penghinaan terhadap ulama begitu, terkait dengan kalimat tukang obat yang dinyatakan oleh Nikita Mirzani di media sosialnya. Kemudian kasus ini berbuntut panjang sehingga adanya pelaporan yang masuk ke pihak kepolisian dan juga kabarnya sore hari ini Nikita Mirzani akan kembali melaporkan balik pihak pelapor ke pihak kepolisian. Kita masih menunggu bagaimana Saifuddin, ini adalah salah satu ketua FMPU. Kalau Pak Adven, Anda sendiri melihat ada nada-nada seperti ancaman dengan akan mengerahkan 800 orang ke kediaman Nikita.
Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya saya melihatnya lucu ya. Masa satu orang digeruduk 800 orang, kan 800.000 orang kan lucu. Perempuan lagi. Jadi menurut Anda seharusnya kasus ini diselesaikan secara apa? Ya sebenarnya nggak usah berkasus gitu. Nggak usah, kenapa mesti merasa tersinggung gitu. Kenapa, berarti maksudnya gini loh. Buat apa bereaksi kalau memang nggak seperti itu kan. Buat apa bereaksi jika tidak merasa, begitu menurut Anda ya? Iya. Kan tidak ada penyebutan nama juga. Baik. Jadi menurut Anda apa yang dilakukan oleh pihak pelapor ini? Ya lapor aja gitu kan. Nanti kan tinggal langkah berikutnya akan memutuskan kan. Sah-sah saja. Jadi Anda tidak setuju jika dikatakan ada dugaan penghinaan yang dilakukan Nikita Mirzani ya? Iya. Kita masih mencoba untuk menghubungi pelapor Nikita, ini Pak Saifuddin, yang hari ini sudah melakukan pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian terhadap Nikita Mirzani. Ini buntut panjang dari dugaan penghinaan terhadap ulama yang diduga dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap salah satu ulama di Indonesia. Kita masih coba menghubungi pelapor Nikita, Pak Saifuddin. Hari ini sudah ada pelaporan yang masuk ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh FMPU. Nikita Mirzani dilaporkan terkait dengan ucapannya Habib adalah tukang obat yang dilakukan oleh Nikita Mirzani lewat media sosialnya. Dan FMPU DKI juga kabarnya akan melaporkan Nikita Mirzani dengan dugaan tindakan asusila. Tapi nanti kita akan konfirmasi secara langsung karena masih belum tersambung dengan pelapor Nikita Mirzani. Tapi kami akan kembali usai jeda bersama kami di Kompas Petang. Kediaman artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan masih dijaga petugas kepolisian setelah ada rencana sejumlah orang akan menggeruduk rumah artis tersebut. Sejumlah polisi berjaga di depan pintu masuk kompleks rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Satu karangan bunga sebagai bentuk dukungan terhadap Nikita Mirzani masih berada di depan kediamannya. Sebelumnya, komentar artis Nikita Mirzani terhadap kepulangan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab kian berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Ustadz Maher Al-Tuaibi juga mengancam akan menyerbu rumah Nikita bila tidak ada permintaan maaf. Selebritas Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian kepada ulama. Pelapor dari Forum Masyarakat Pecinta Ulama mendatangi Polda Metro Jaya dengan membawa barang bukti yang dinilai sebagai ujaran kebencian Nikita kepada pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Umum FMPU Muhammad Sofyan mengaku laporan terhadap Nikita masih perlu dilengkapi karena belum ada unsur pencemaran nama baik. Namun, FMPU juga melaporkan media sosial milik Nikita karena diduga mengandung unsur asusila dan pornografi. Makanya dari itu tadi kita ke Polda bahwa ini tidak masuk unsur pasal pencemaran nama baik. Oh, polisi mengatakan seperti itu? Iya, cuman kita ini baru disampaikan Anda nih. Ini belum pernah disampaikan sebelumnya ini. Jadi kita terbuka di sini. Polisi menyampaikan bahwa belum ada unsur pencemaran nama baik, begitu ya? Betul. Kalaupun saya melaporkan, saya paham. Saya mesti ada legal standingnya sebagai kuasa yang merasa dicemarkan. Maka itu kami tadi ke Polda sana hanya menjelaskan bahwa saudara Nikita juga selalu melakukan konten-konten berbahasa yang tidak selayaknya didengar. Pendukung Nikita Mirzani, Adven Setiawan menilai tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Nikita, baik terkait pencemaran nama baik atau unsur pornografi di media sosial. Kita telah dulu dalam pencemaran nama baik yang mana gitu. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Oke. Ya kan nggak sebut nama kan? Oke, itu satu. Yang kedua? Ya yang kedua ya itu dia apa ya masalah hukumnya di mana gitu. Oke, itu pencemaran nama baik. Soal konten pornografi muatan asusila di media sosial? Oleh siapa? Nikita Mirzani. Pornografi yang mana gitu? Pornografi yang mana? Oke. Ada di media sosial menyebutkan menunjuk ke alat vitalnya misalnya?
Nikita Mirzani juga berencana melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diterimanya. Dalam keterangan kepada media, Nikita mengaku sudah mengantongi bukti untuk membuat laporan. Nikita akan melaporkan Maher @Twailibi ke polisi atas tuduhan penghinaan lewat media sosial. Nikita menyebut, gue artis, gue nggak ladenin. Bukti sudah ada, gue aja yang males. No comment, gue tetap bakal ngelaporin minggu-minggu ini. Perseteruan Nikita dengan pendukung Rizik Syihab berawal dari komentar Nikita atas kepulangan pemimpin FPI ke Indonesia. Komentar Nikita di media sosial berbuntut kecaman dari masa pendukung Rizik Syihab. Tim Liputan Kompas TV.